Udah musim liburan Natal Tahun Baru ini. Masih semangat trading kan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Ya, lagi-lagi dengan saya Laras Lesdiantoro. Kita omon-omon, kita prediksi market dan ya cari tahu nih market mau kemana dan apa yang harus kita lakukan. Oke, kemarin ternyata market naik ya, turunnya nggak seberapa, naik gitu. Kalau dilihat nih kemarin kita langsung 1 jam. Nah, kondisinya seperti ini. Sempat turun ini. Kemudian bawa naik. Ini 1 jaman ya. Bawa naik kemudian turun. Nah, kemana hari ini ya? Ini hari ini sih turun ini. Jam 9. Ini jam 7. Nah, di sini mulai jam 6. Apakah hari ini mau turun? Saya pikir kalau hari ini mau turun ke arah ini sih. Tapi sebelum kita ngomong secara detail, kita lihat dulu untuk weekly karena ini Jumat ya. Weekly seharusnya nih, weekly sekarang itu ngejar low ini, tapi sepertinya ditinggal ini. Ada low di sini ya. Di minggu sebelumnya ada di 2583, sekian. Nah, kita open weekly ini kan di bawah open sebelumnya. Harusnya ngejar bawah, tapi kayaknya enggak, kayaknya ditinggal nih karena ini hari terakhir, berarti minggu ini anomali ya. Kita ke 1 hari. Nah, kenapa? Kalau 1 hari ini justru seharusnya ngejar atas nih. 1 hari di sini ngejar ke sini kan kayaknya berat ya. Kayaknya nggak mungkin. Dan tren seminggu ini berarti naik ya 1, 2, 3, 4. Nah ini. Oh ya, 3 ya. Karena kan ada liburan Natal di sini. Nah, trennya tren tipis minggu ini naik. Apakah lanjut naik? Ya bisa jadi. Karena open hari ini kan di atas open sebelumnya, berarti tugasnya ngejar high, dan high kemarin deket aja sih 39. Dan sekarang nih saat saya bikin video ini ada di 30. Apakah market mungkin turun? Iya, hukumnya kan kayak gitu ya. Kalau open di atas open sebelumnya, maka hukumnya adalah mengejar high. Tapi sangat umum kalau dia ini tarik busur dulu ke bawah. Nah, kita lihat di 4 jam. Nah, ini ya candle pertama, ini masih candle pertama untuk 4 jam ini. Ini kondisi netral menghadap ke bawah. Jadi masih mungkin kalau 4 jam ini ke bawah. Sepertinya ke ini lagi 23 atau ke sini. Ke 15. Karena kalau kita balik lagi ke 1 hari, ini kita masih inside bar. Ada candle di sini ya. Nah, kita masih inside bar dari tanggal ini 18 Desember. Jadi kalau dia naik, dia akan coba pecah keluar dari inside bar ini, berarti targetnya 45. Kemudian, nah kalau kita mundur lagi nih harinya, ini masih ada imbalance di mana harga low tanggal 12 itu masih di atas harga high tanggal 16. Jadi di tanggal 15 ini ada imbalance. Atau biasa juga disebut fair value gap. Iya bener ya. Nah, ini imbalance-nya. Jika dia naik nih, jika dia kuat, dia ngejarnya ke sini. Ke imbalance di sini sekitar 23 sekitar 63 sampai 75, 74, 75 ya, sekitar itulah. Jadi ini peluangnya kalau dia naik, dan daily memang menghadap ke atas ya. Kemudian balik lagi ke 4 jam ya, masih inside bar. Dia bentuk busur dulu untuk kemudian naik. Kemudian kalau 1 jam makin terlihat ya. Ini kalau 1 jam ngelihatnya dari sini deh, ada high yang selalu lebih tinggi dan low yang selalu lebih tinggi pula.
peluangnya naik. Kalau di 1 jam saya tarik, aduh kok malah megang itu. Nah, kalau ini saya tarik, ini lagi diuji trennya. Jadi untuk 1 jam sekali lagi ada harga hack yang semakin lebih tinggi, low-nya valid nih, semakin lebih tinggi. Kalau hack-nya agak ketahan nih di sini, tapi low-nya makin lama makin tinggi. Jadi untuk jangka pendek itu sepertinya memang mencoba naik ke area-area yang saya sebutkan tadi. Sedangkan untuk jangka yang lebih panjang 4 jam juga masih terlihat ini ada low yang terlalu lebih tinggi, tapi kalau untuk 1 hari memang tidak terlalu terlihat. Untuk 1 hari tidak terlalu terlihat. Ini kalau dia bisa lebih tinggi dari ini ya peluangnya memang ada peluang naik sih. Kalau 1 hari ada peluang naik. Dan saya sempat baca prediksi di tempat lain tahun depan nih 2025 yang sebentar lagi angka 3000 mungkin saja dikunjungi begitu. Nah, ya memang ada rumor-rumor bahwa The Fed masih akan menurunkan suku bunga, tapi mungkin sekitar 2 kali saja tahun depan. Dan juga kebijakan Presiden Trump mungkin akan menekan harga emas. Jadi sekali lagi ini peluangnya seperti yang saya sampaikan. Ingat ya, saya tidak memberi sinyal. Anda harus cari-cari sendiri sinyalnya biar Anda lebih dewasa, lebih paham. Karena nih sebenarnya trading itu memang skill first, trade later. Nah, jadi Anda harus benar-benar memperdalam skillnya, tetap trading, intuisinya diasah. Karena iya, kalau mungkin cara Anda sebelumnya salah, kalau diterus-terusin kan bahaya. Kalau berhenti ya sia-sia. Jadi Anda harus belajar bagaimana mengembangkan skill dan intuisi Anda supaya trading di sini. Karena ya nggak bohong gitu loh, trading ini juga perlu intuisi, nggak melulu skill. Sekali lagi, potensi turunnya ke harga open yang sebelumnya ke 15 sampai mungkin 600, harganya masih masuk akal ya. Untuk potensi naiknya pertama dia harus ya high sebelumnya dan mungkin mengarah ke ini, keluar dari candle ini, body candle ya di 45, dan kemudian kalau kuat lanjut ke 64, 65 lah ya, sekalian dilewatin sampai ke 74, 75 lah. Jadi silahkan, ini informasi dari saya, sesuaikan dengan planning Anda. Dan ingat ya, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.